Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 21 Jakarta, Ibu Tuti Masrihani SPD MM, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Cucu Susilawati MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 21 Jakarta, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan rutin, yaitu pengajian bulanan tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memuliakan kita semua dan telah menunjukkan kita jalan yang benar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai kegiatan ini, saya adalah Farah Nabila Putri, selaku pembawa acara, akan menyampaikan susunan acara pengajian hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Keempat, tausiah agama. Kelima, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita buka acara ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum memulai kegiatan ini, perkenalkanlah saya Farah Nabila Putri dari kelas 11 BDP. Di sini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Keempat, tausiah agama. Kelima, doa. Dan keenam, penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 21 Jakarta. Kepada Ibu Tuti Masrihani SPD MM, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Tuti Masrihani SPD MM. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 21 Jakarta, Ibu Kasubag Tata Usaha beserta staf Tata Usaha SMK Negeri 21 Jakarta, anak-anak Ibu, siswa-siswi SMK Negeri 21 Jakarta yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala rahmat Allah yang tiada terkira pada kita semua. Semoga
dengan bersyukur nikmat Allah kepada kita ditambah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Semoga kita semua di akhir zaman nanti menerima syafaatnya. Amin. Anak-anakku yang ibu sayangi, kembali bersama-sama kita mengikuti pengajian bulanan di sekolah kita SMK Negeri 21. Karena kegiatan pengajian rutin semacam ini sangat penting kita adakan sebagai wahana untuk menyegarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan kita agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini pada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tak henti mengingatkan kepada kalian betapa penting dan banyak manfaat dari kegiatan ini, supaya kalian senantiasa termotivasi dan bersemangat mengikutinya. Di antara banyak manfaat, mungkin beberapa di antaranya ingin Ibu utarakan di sini sebagai motivasi bagi kalian. Yang pertama, manfaatnya adalah menambah ilmu. Yang kedua, tentunya pada saat pengajian ini akan ada pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang disampaikan oleh narasumber. Hal ini tentu membuat kalian memiliki tambahan ilmu. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman kita tentang agama tentu saja. Yang keempat, mendapatkan ketenangan, rahmat, dan kemuliaan. Yang kelima, membentuk kepribadian yang baik untuk kemajuan diri sendiri. Bayangkan jika para siswa atau remaja tidak pernah ikut pengajian. Tentu mereka tidak memiliki benteng iman dan takwa yang mampu membentuk moral mereka. Akan kalian rasakan banyak manfaat lainnya dalam mengikuti pengajian ini. Maka dari itu, Ibu pesan, teruslah mengikuti pengajian ini dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian menjadi manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul
العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani la yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul semesta alam yang telah melimpahkan segala nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat hadir dalam pengajian bulanan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat, keluarga, dan umatnya hingga yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kami hormati Kepala SMK Negeri 21 Jakarta, Ibu Tuti Masrihani, Bapak Ibu Manajemen SMK Negeri 21 Jakarta, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, serta peserta didik SMK Negeri 21 Jakarta yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah untuk sama-sama berintrospeksi diri. Masing-masing dari kita hendaknya selalu berpikir dan mencermati apa yang telah dipersiapkan untuk akhirat kelak. Jika kita telah berbuat baik dan beramal soleh, maka hendaknya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih istiqomahkan kita dalam kebaikan sepanjang hidup kita. Namun, jika kita masih berbuat maksiat, maka hendaknya kita tinggalkan, kita jauhi, kita beristighfar sebanyak-banyaknya, terus memperbaiki diri, karena di akhir kelak tidaklah bermanfaat. Harta, keturunan, tahta, dan jabatan tidak akan bermanfaat di akhirat nanti, karena yang akan bermanfaat adalah amal soleh dan hati yang bersih. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang beriman, di akhirat kelak seseorang akan dihisab, dimintai pertanggungjawabannya, baik pendengaran, penglihatan, hati, sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh seluruh badannya.
Maka perbuatan anggota badannya mencerminkan apa yang di dalam hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik. Jika hati rusak, maka rusaklah badan. Siswa-siswi peserta didik SMK Negeri 21 Jakarta, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing, apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari 6 penyakit yang akan kita bahas. Justru sebaliknya, masih ada 6 sifat buruk yang tertanam dalam hati kita. Nauzubillah. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabda'u kulla ja'zar fi zawjir bil laili himari bin nahar wa alimi bi amrid dunya jahira bi asri al-khirah." Dari hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah membenci orang yang memiliki sifat berikut. Yang pertama adalah at-takabbur. Apa itu takabur? Sombong. Nah, inilah dosa yang pertama yang Allah laknat, ya, dari iblis laknatullah. Sombong terbagi dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran padahal dia tahu bahwa itu benar. Nah, makanya sering kita lihat orang yang tahu aturan, orang yang tahu peraturan tapi dia melanggarnya. Inilah yang disebutkan dengan sombong. Ya. Ini juga pernah diabadikan dalam Al-Qur'an. Biasanya terbanyak cerita mengenai Fir'aun dalam surah Al-Baqarah, yaitu kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Bagaimana kesombongan Fir'aun itu yang tertinggi adalah faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengaku Tuhan semesta alam. Nauzubillah. Jangan sampai diri kita seperti Fir'aun yang sombongnya kelewatan. Ya. Kita tahu aturan, kita juga nggak taat. Terusnya Perdana Menteri Fir'aun yang berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, jika engkau taat kepada Musa, maka kamu akan menjadi budak, ya, akan menjadi rakyat biasa." Dan karena perkataan itulah Fir'aun menjadi sombong. Begitu juga dengan Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy lainnya. Karena dia akan kehilangan kehormatan, akan kehilangan wibawa jika mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah, ya, sombong itu dimulai dari dosa-dosa kecil kita yang kita perbuat. Nggak sholat, gampang lah, dan sebagainya. Dan yang nggak sholat itu akhirnya menjadi kita tidak butuh Tuhan. Nauzubillah, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Takabur yang kedua adalah meremehkan orang lain. Seorang yang memiliki sikap takabur, merendahkan diri dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, inilah yang disebut dengan ujub, ya, berbangga diri. Nah, inilah bahwa dia telah hati-hati. Ini juga merupakan ujian bagi orang-orang yang solih, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan banyak, bahwa dia telah banyak mengumpulkan kebaikan. Namun di mata Allah, karena kesombongannya diri ini, akhirnya menjadi luntur karena dia berbangga diri. Nauzubillah. Jangan sampai kita berbangga diri dan meremehkan orang lain. Penyakit yang berikutnya adalah rakus. Jangan sampai nih. Ya, hidup ini kita harus cukup. Tidak boleh melihat harta yang dimiliki oleh orang lain ataupun kelebihannya orang lain kita merasa iri. Ya. Kalau kita rakus, segala cara pun dilakukan, ya, baik yang halal maupun yang haram dilakukan demi memenuhi ambisi terbesar hidupnya.
Karena itu, inilah yang menjadi orang yang kerap neraka. Dia akan menjadi sebagai bangkai di malam hari, ya. Maksudnya apa? Menjadi bangkai di malam hari, dia menghabiskan seluruh waktunya, ya, untuk mencari penghidupan. Dia tidak peduli sama sekali dengan sholat, ya. Yang terakhir adalah yang berikutnya. Ini adalah yang terlalu sibuk, ya, sibuk mencari makanan, memikirkan kemewahan, memikirkan gaya hidup. Kalau dia diturunkan gaya hidupnya, dia merasa pusing. Dia karena kemakan gengsi. Jangan sampai hidup kita menuruti gengsi yang ada. Padahal hidup kita adalah tidak mengikuti gengsi pun tidak akan mati. Seperti inilah bahwa tuntutan hidup dia ikuti, ya, passion yang ada, yang berkembang saat ini, tren yang ada dia ikuti, sehingga dia mengejar kemewahan, ya, mengejar kemewahan tidak ada habis-habisnya. Inilah dia juga mensengsarakan hidup. Jangan sampai duit tidak ada, dia memenuhi gaya hidup. Yang berikutnya adalah mengetahui perkara dunia namun miskin ilmu akhirat. Nauzubillah. Banyak sekali orang yang berilmu di sana, ya, orang yang berharta di sana, menyekolahkan tinggi anaknya, cuman anaknya di rumah tidak bisa baca Quran. Lalu ketika orang tuanya meninggal, apa yang akan dibacakan? Apakah ayat-ayat Quran atau ayat-ayat Quran? Ya, jangan sampai dari kita masing-masing tidak bisa baca Quran. Karena kalau kita sibuk mengumpulkan harta dunia, ya, kita tahu segala hal tentang dunia, cuman miskin akan ilmu akhirat. Nauzubillah minasyaitonirrajim, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Jangan kita sibuk, ya, dengan urusan dunia, melupakan kehidupan akhirat. Di akhir khutbah ini atau di akhir ceramah ini saya mengutip dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karimallahu wajhah, yang artinya dunia berjalan membelakangimu, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya. Maka jadikanlah bagian dari anak-anak akhirat kita senantiasa mementingkan kehidupan akhirat. Janganlah menjadikan anak-anak kita mementingkan kehidupan dunia yang hanya sementara, ya. Karena yang dihisab adalah amal. Sehingga kita perhatikan apa yang kita siapkan untuk esok. Jangan sampai tadi penyakit sombong, penyakit menghalalkan segala cara, terusnya mengikuti tren yang ada, kita bangga dengan ilmu-ilmu dunia kita, ilmu keterampilan kita, namun kita lupa mempelajari ilmu agama, ya. Karena harus semuanya harus tawazun, harus seimbang, ya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, carilah ilmu dunia dan akhirat dengan seimbang. Demikianlah dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf dalam ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda sakirin, hamda na'imin, hamda yafi ni'amah wa yukafi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ba'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan pengajian bulanan rutin SMK Negeri 21 ya Allah. Dengan memohon izin dan ridho-Mu, berkailah semua langkah kami dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua memiliki nilai ibadah dan nilai ilmu, serta bermanfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Dosa para pejuang-Mu ya Allah, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, tempatkan kami semua dan mereka semua itu dalam lindungan-Mu ya Allah, dalam rahmat-Mu serta dalam ampunan-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah yang Maha Petunjuk, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kemampuan kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Sudibyo MPD dipersilahkan. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama doa di penghujung acara. Semoga yang melatunkan dan mendengarkan mendapatkan syafaat. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kegiatan ini ditutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian karena telah menyaksikan kegiatan ini sampai akhir. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.